Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Kimia itu Ganjil, masih di pembahasan bocoran soal TKA Kimia. Kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu di nomor 11 sampai 15. Langsung saja kita masuk ke soal-soalnya. Soalnya agak panjang. Ini kita diminta untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Ada suatu senyawa. Identifikasinya ada tiga unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen dengan persentase seperti ini. Karbonnya 40, hidrogennya 6,7, sisanya oksigen berarti sekitar 53 sekian persen begitu ya. Terus diketahui bahwa MR-nya adalah 180. Apakah rumus empiris dan rumus molekulnya CH2O? Ini kita uji ya kesimpulannya. Nah, caranya bagaimana? Kita bandingkan dulu mol unsur penyusunnya, yaitu mol atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nanti persentase ini dianggap sebagai masanya. Sehingga C-nya 40 gram dibagi airnya 12, yang hidrogen 6,7 dibagi 1, yang oksigen 53 dibagi 16 ketemunya ini dengan perbandingan 1, 2, 1. Nah, perbandingan 1, 2, 1 ini nanti bertindak sebagai rumus empiris. Berarti empirisnya benar ya. Nah, kemudian untuk mengetahui rumus molekul, kita gunakan data ini, yaitu data MR senyawa. Bagaimana hubungannya? Bahwa MR dari rumus empiris dikali N kali sama dengan MR-nya suatu molekul. Dihitung CH2O N kali sama dengan 180, masukkan massa atom CH dan O-nya, sehingga ketemu N-nya adalah 6. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa rumus molekulnya C6H12O6, sehingga kesimpulannya adalah salah. Antara rumus empiris dan rumus senyawanya tidak sama. Berikutnya masih di tahapan stokiometri, ada dua zat direaksikan, yaitu 24 gram magnesium dengan HCl 3M sebanyak 1 liter diukur pada kondisi STP. Mana pernyataan yang benar? Langkahnya kita hitung molnya dulu karena datanya diketahui, yaitu molnya Mg, massa dibagi AR, HCl molar dikali volume, dimasukkan ke sini bahwa Mg mula-mulanya 1 mol, HCl-nya mula-mulanya 3 mol. Karena perbandingannya 1:2, molnya sekian, maka dihabiskan yang depan dulu. Ini dihabiskan 1, HCl diperlukan 2, masih nyisakan 1, berarti terjadi reaksinya. Kemudian di kondisi akhir, Mg-nya habis, HCl-nya tersisa 1, MgCl2 terbentuk 1, H2 juga terbentuk 1. Zat yang habis dulu itu nanti disebut sebagai pereaksi pembatas, sedangkan yang HCl bertindak sebagai pereaksi sisa. Untuk menghitung volume gas hidrogen diperlukan molnya 1 dikali 22,4 karena STP ketemunya adalah 22,4 liter. Sehingga pernyataan yang benar adalah mol Mg yang bereaksi 1 dari sini ya, dari sini. Kemudian volumenya ini juga benar. Pembatasnya Mg berarti yang ketiga ini salah. Bereaksi 3 mol ini juga salah. Yang terbentuk 2 mol ini juga salah karena MgCl2 yang terbentuk adalah 1 mol. Soal berikutnya, ini berhubungan dengan tipe-tipe variabel gitu ya. Untuk membuat eksperimen itu diperlukan beberapa variabel, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kalau variabel bebas itu yang bisa divariasi, kalau kontrol itu yang dibuat tetap, kalau terikat itu adalah hasil atau yang mau diukur. Nah, ini reaksinya antara NO2 berwarna coklat membentuk N24 yang tidak berwarna. Jika suhu dinaikkan, warna campuran merah coklat menjadi pekat. Berarti gesernya ke kiri. Itu nanti gitu berhubungan dengan keseimbangan kimia. Berarti warna itu sangat terpengaruh pada perubahan suhu. Sehingga dari sini kita tahu mana yang bertindak sebagai variabel bebas, terikat maupun yang kontrol. Kalau volume dianggap tetap, maka dia sebagai kontrolnya. Suhu yang diubah-ubah berarti dia sebagai bebas dan terikat adalah perubahan warnanya karena terpengaruh pada perubahan suhu. Berikutnya, ini masih di kesetimbangan kimia juga. Ada reaksi ketimbangan antara belerang dioksida membentuk belerang trioksida dengan entalpi negatif 197. Nah, pergeseran kesetimbangan itu
ada 3 faktornya, yaitu ada konsentrasi, ada suhu, kemudian ada tekanan. Kalau konsentrasi, anak-anak bisa lihat di sini, apabila reaktan bertambah, pasti gesernya ke produk. Kalau reaktan ditambah, gesernya ke produk. Kalau produk yang ditambah, berarti gesernya ke reaktan. Untuk menggeser ke produk, ada 2 cara, yaitu yang pertama yang ini ya, yang kedua juga bisa dengan cara mengurangi jumlah produknya. Faktor yang kedua, suhu. Suhu ini tergantung pada entalpi. Jika entalpinya bertanda negatif, artinya reaksi yang ke kanan berlangsung secara eksotermik. Kebalikannya yang ke kiri berlangsung secara endotermik. Jika suhu ditambah, geser ke endotermik, berarti geser ke kiri gitu. Kalau suhunya dikurangi, geser ke ekso, berarti gesernya yang ke kanan. Kalau tekanan itu berhubungan dengan volume. Volume nanti berhubungan juga dengan perbedaan koefisiennya. Jika tekanan diperbesar, artinya volume menjadi kecil, maka pergeserannya menuju koefisien yang kecil. Misalkan dijumlah ya, ini 2 ditambah 1, koefisiennya 3, yang kanan ada 2, maka yang kanan lebih kecil. Jika tekanan dikurangi, volumenya membesar, geser ke koefisien yang besar. Dari sini yang diminta adalah geser ke SO3 sebanyak-banyaknya. Maka yang dilakukan adalah bisa menambah oksigen karena dia sebagai reaktan, bisa menurunkan tekanan, begitu, agar geser ke koefisien yang, oh bukan menurunkan tekanan ya, menambah tekanan harusnya, maaf nih salah, menurunkan suhu iya benar, kemudian juga bisa mengambil SO3. Jadi yang benar ini menambah O2, menurunkan suhu sama mengeluarkan SO3. Kalau tekanannya harus diperbesar. Begitu. Ini adalah salah satu soal yang diambil dari webnya TKA, juga masih berhubungan dengan kesetimbangan. Ada reaksi antara reaksi penguraian COF2 membentuk CO2 dan CF4. Volumenya 5 liter yang terurai 1 mol. Yang diminta adalah berapa mol COF2 jika Kc-nya tetapan kesetimbangannya adalah 4. Cara menjawabnya begini, kita buat persamaan reaksinya dulu. Terus kita buat stokiometrinya. Ini mula-mulanya 1 liter. Yang bereaksi nggak tahu, maka kita boleh pakai simbol. Karena 2:1, kita buat 2 kali lipat biar enak. Ini menjadi 2x, permisalan ya. Ini 2x, ini x, ini x. Sehingga di kesetimbangannya, ini 1 min 2x, ini jadi x mol, ini jadi x mol. Dan rumus keseimbangannya adalah konsentrasi produk CO2, CF4 dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1, dibagi dengan reaktan COF2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Ingat, ini adalah konsentrasi sehingga nanti harus dibagi dengan volume. Molnya X, volumenya 5, berarti X per 5, ini X per 5. Ini 1 min 2X dibagi 5 juga, tapi dikuadratkan. Nah, ini adalah angka-angka yang berhubungan dengan faktor kuadrat. Ini boleh kita akarkan semua. Diakarkan ini menjadi 2. Ini tinggal X, karena 5-5-nya sudah habis ya, bisa dieliminasi. Ini sisanya 1 min 2X. Dikali silang, 2 min 4X sama dengan X, sehingga X-nya ketemunya 2 per 5. 2 per 5 itu masih variabel. Padahal yang ditanyakan adalah mol COF2 saat setimbang. Berarti di sini nilainya berapa? Yaitu 1 min 2X. Masukkan angkanya, 1 dikurangi 2 kali 2 per 5, ketemunya adalah 1/5. Nah, demikian. Sampai berjumpa lagi untuk di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.